selama ini kita sudah belajar bahwa tubuh kita kayak gini, ada pikiran, ada perasaan, ada pokoknya lengkap ya. Yang mana pikiran ini yang disebut akal. Ya, akli ya, ini dia pikiran tuh ada di sini ya, dimana di sini adalah tempatnya kita melakukan analisa, sintesa, menimbang-nimbang, berpikir, ambil keputusan. Tentu supaya akal kita baik maka harus diisi terus ilmu-ilmu ya. Nah, kalau perasaan yang mana? Perasaan itu kerjanya kolbu. Kita sudah paham ya. Saya berharap di kelas ini sudah pernah dengar minimal 1 kali tentang seminar tentang akal dan tentang kolbu. Ya. Nah, kemudian kita juga sudah tahu nih, sudah hafal banget nih slide ini. Ya. Jadi slide ini adalah ya. Sistem saraf yang keluar dari otak kita ini nih, seingat kita waktu itu pernah saya jelaskan bahwa ini kayak kabel listrik ya. Jadi semua kata-kata, kalimat, dan pesan, baik yang diucapkan, dilihat, didengar, dan yang dipikirkan, itu nanti jalan ke sistem saraf menuju kolbu kita. Ya. Nanti dari kolbu ini, kita waktu itu sudah belajar, ada frekuensinya yang dia sebarkan ke sel-sel tubuh. Ya. Bahkan juga semua kata-kata yang dari mulut, dari mata, dari telinga, ya, dari apa yang kita lakukan bisa langsung turun, langsung tertanam atau terekam di kolbu. Ingat ya, karena kolbu ada otaknya sendiri. Ya, waktu itu kita sudah belajar bahwa kolbu ini ada 40.000 sel neuronnya yang berfungsi merekam memori, berfungsi bisa belajar, bisa menganalisa. Ya, itu luar biasanya kolbu manusia. Ya, jadi yang ada sel otak itu di dalam organ tubuh manusia sampai sekarang ya, sampai sekarang diteliti adalah di otak dan di kolbu. Dan kalau kita bilang kolbu itu organnya jantung, karena ini udah banyak sekali penelitiannya tentang jantung. Ya. Nah, saya kasih sedikit ilustrasi, mungkin pernah lihat juga, nggak apa-apa kita ulang-ulang ya. Ini otak kita itu ada terbagi 2, otak besar dan otak kecil, dan dia juga terbagi 2, ada belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Dan kita tahu selama ini kan di dalam kelas MBS ini selalu belajar untuk bagaimana mengendalikan emosi, ya. Kenapa? Karena di dalam otak kita ini ada struktur-struktur otak yang sangat kompleks sebetulnya, tapi kita belajar lebih populer aja. Ini ada batang otak reptil. Sekarang ini paling sering otak reptil kita tegang karena kondisi pandemi. Ini otak mamalia ya, yang berfungsi sebagai limbic system, otak emosi. Ya. Dan kemudian ada otak neokortex ini, ya, inilah yang membedakan kita dengan hewan mamalia lainnya. Kita lebih tebal ya. Dari otak keluar tali-tali serabut ya, serabut saraf ini, sistem saraf ini kayak kabel listrik kerjanya, ya, baik. Dan ini kenapa dia muncul ya? Jadi pada saat kita melakukan sebentar ya, kita ulang lagi ya. Jadi pada saat sistem saraf ini, ya, sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia membawa pesan apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, ya. Itu jalan di sistem saraf karena dia bawa pesan sistem saraf ini. Dia ke otak, dia ke kolbu, nanti dia ke seluruh tubuh, apa yang dilihat juga begitu. Ya. Makanya kita diminta untuk lihat yang baik-baik aja. Jangan selalu sering lihat yang buruk-buruk. Ya, baca berita yang buruk-buruk itu bahaya, itu bikin virus ya. Dan apa yang diucapkan? Ya, hati-hati, makanya hati-hati dalam berucap karena apa yang diucapkan pun jalan. Ya. Baik. Kemudian kita udah pernah belajar juga nih kan tubuh kita nih secara badan seluler ya, terutama teman-teman yang MBS kelas lama dan juga teman-teman sejawat. Tadi ada teman-teman dokter yang hadir juga ya, salah satunya Dokter Ica ya, dan kita juga pernah belajar tentang badan bioplasmik. Ini yang saya mau tekankan lebih dalam lagi tentang badan bioplasmik ini ya. Badan bioplasmik kita tahu dia keluar dari pembuluh meridian ya. Ada di bawah kulit atau orang bilang di bawah subkutis. Titik-titik ini sering disebutnya cakra. Ya. Ada berapa kira-kira dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ada sekitar 360 cakra manusia, dan kemudian ini akan dibagi 2 ya, dibagi 2. Ini kita bicara lebih detail ya. Kalau kita untuk umum bukan kelas MBS, saya jarang detilkan tentang meridian ya. Jadi ini terbagi 2, ini ada namanya ya garis meridian ya, garis tengah. Ini terbagi 2. Yang kiri fungsi atau sifat dari titik-titik cakra di pembuluh meridian ini bersifat receiver. Dia menerima. Yang kanan transmitter, mengirim.
Ya, buat teman-teman yang biasanya sudah mulai belajar tentang manajemen emosi atau membalancing mind, body, and soul, itu sering cakra di bagian kirinya sensitif, ya. Makanya sering mendapat pesan-pesan sekeliling. Ya. Maka ada teman-teman juga termasuk Mbak Vina kemarin bertanya lewat Mbak Ica, mohon maaf karena HP rusak ya untuk konseling ya. Kenapa ya tangan saya, telapak saya nyeri ya pada saat saya lakukan terapi? Itu biasanya kalau nyerinya sebelah kiri ini biasanya terbuka ini pembuluh kiri, dia menerima ya sesuatu yang ada di sekitar sini ya. Atau kita punya memori di otak yang bagian kanan dia terakses, makanya dia jalan ke tubuh yang kiri. Karena kan otak dia bersilang ya. Kalau kanan yang ngilu itu biasanya adalah ya kepenatan yang lama atau keletihan yang cukup lama yang tersimpan, dan pada saat kita menterapi dia muncul, dia ingin keluar lewat ya titik-titik telapak tangan kita. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti mau membalancing kembali ya tinggal giniin aja tangannya gitu. Terus kemudian kita kayak kepret ke bawah gitu ya, dan bayangkan dia jatuh ke tanah dan diserap di tanah ya. Baik, kemudian ya ini, jadi sebetulnya yang paling kuat memvibrasi gelombang itu adalah di daerah cakra dada ini. Ya, ini persis di jantung ini. Ya, makanya dia kuat sekali ini memberikan vibrasi gelombang elektromagnetik, bahkan lebih kuat dari otak. Padahal kita udah tahu ya otak kadang-kadang kalau kita fokuskan otak kita ini punya kekuatan yang luar biasa ya kayak sinar laser. Tapi jantung lebih kuat lagi 5.000 kali daripada gelombang elektromagnetik di otak. Ya. Kemudian nanti setelah jantung, otak, dan kemudian seluruh tubuh dia punya vibrasi yang keluar dari meridian ini. Makanya terbentuklah vibrasi yang luar biasa. Ya. Kita pernah belajar pada saat itu ada namanya law of attraction. Ya, gaya hukum tarik menarik. Sesuatu akan ditarik sesuai apa yang kita pikirkan, apa kita rasakan. Jadi kalau kita sedih berkepanjangan, maka sedihnya akan keluar dan dia akan narik, akhirnya membuat kita sedih. Kalau kita syukur, selalu bersyukur, selalu di acceptance, itu akan keluar dan ditarik sesuatu yang kita syukuri. Makanya dikatakan ya Allah berfirman kalau buat kita yang selalu bersyukur maka akan ditambahkan nikmat karena dia narik. Ya. Nah, jadi sinyal ini juga selain dia akan menarik, ini sinyal ini membroadcast doa, niat, dan prasangka. Ya, tentu teman-teman kalau berdoa dan berniat itu dia ada yang kerja di dalam tubuh, yaitu lewat sistem saraf kata-katanya, dan dia keluar terbroadcast oleh ya sinyal ini gitu. Tapi satu lagi prasangka juga ini bisa keluar. Ya. Prasangka ini apa sih? Prasangka ini ternyata pikiran dan perasaan ini disebut prasangka atau zon. Ya. Nanti zon terbagi dua lagi, ada ya husnuzon prasangka baik dan ada suuzon. Ya. Jadi kalau kita bilang prasangka itu sudah pikiran dan perasaan. Ada dua. Banyak orang masih menganggap prasangka itu pikiran, tetapi karena pikiran otak ini dia punya poros khusus ke kolbu, ke jantung, maka pikiran dan perasaan ini harus dijadikan satu. Ini namanya prasangka. Jadi kalau udah ngomong prasangka atau zon itu udah pikiran dan perasaan yang bermain. Ya. Dan sekarang ya kita di dalam surat ke-49 Al-Hujurat ayat 12 ya. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Sebagian, dan ini ada lanjutannya ya. Kita highlight sampai di sini saja ya. Jadi sebagian prasangka itu dosa. Tentunya ini yang suuzon ya. Dan kalau di hadis qudsi ya, ini hadis qudsi ini adalah firman Allah tetapi yang bentuknya disampaikan ke Nabi, ke Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan lagi kepada kita umatnya ya. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku ya. Ana inda zon abdi bi ya. Ini biasanya kita seringnya bahasnya cuma sampai sini ya. Aku sesuai prasangka hambaku. Padahal ini panjang sebetulnya ya. Apa kelanjutannya? Aku bersamanya ketika ia mengingatku.
Ini kata Allah ya, dan disampaikan pada Nabi, jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Ya Allah, ya teman-teman, kalau kita mengingat Allah, jadi Allah ingat kita, benar-benar ingat kita ya. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Itulah makanya kalau ada majelis taklim, majelis yang selalu mengingat Allah, Allah juga mengingat kita dalam kumpulan para malaikatnya. Ya, jadi kita nih akan diberitakan oleh Allah ya pada para malaikat siapa yang rajin taklim, ibu A, ibu B, ibu C, ya masya Allah. Ya, tapi aku sesuai prasangka hambaku, maka pada saat kita berprasangka baik pada Allah, maka betul-betul prasangka baik itu terjadi pada kita. Kebalikannya juga, ya. Kemudian dalam hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wazanna fa inna zanna akzabul hadis ya. Jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Ya, ini udah jelas sebetulnya kalau kita bahas tentang ayat dan hadis tentang prasangka, itu cukup banyak ya. Tapi kita ambil beberapa dan ini juga sudah menjadi landasan ilahiyah kita ya. Jadi kemudian di dalam hadis juga riwayat Muslim nomor 2877, janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzon pada Allah. Jadi kalau kita ya mau meninggal terus kita buruk sangka terus sama Allah, kenapa Allah kasih saya sakit, kenapa Allah kasih saya masih muda gini sakit. Nah ini kita dilarang sebetulnya ya. Nabi minta kita untuk berhusnuzon pada Allah ya. Kalau Nabi katakan jangan, itu pasti ada melainkan atau jangan ada kecuali ya. Ini luar biasa, kalimat-kalimat yang luar biasa ya. Nah sekarang tadi kita belajar bahwa nasib kita proyeksi dari pikiran dan perasaan. Ya. Proyeksi itu apa sih? Proyeksi itu kalau kita pakai LCD proyektor ya, kita sering banget pakai LCD proyektor ini, apa yang kita ketik maka dia akan keluar seperti apa yang kita ketik. Ya. Itulah namanya proyeksi, gambaran yang tampil. Ya. Kalau ini misalnya perilaku kita, maka gambaran yang tampil di perilaku kita ya sesuai pikiran kita gitu. Kalau misalnya ya diklik lagi berubah, langsung berubah lagi ya, proyeksi gambaran yang ada di pikiran dan perasaan kita langsung ada di layar gitu. Dan juga nasib, pada saat kita ketik nasib maka juga muncul proyeksi nasib kita gitu. Ini baru yang buatan manusia ini ya, LCD proyektor yang memberikan gelombang yang dia ketangkap oleh layar. Nah itulah gambaran. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu, lihat aja apa yang dia omongin ya. Kalau dia ngomongnya masih buruk-buruk berarti otak dia, pikiran dan perasaannya masih buruk gitu ya. Kalau ngomongnya udah lebih banyak yang bagus-bagus, yang positif ya, insya Allah dia pikirannya dan perasaannya positif ya. Kalau Agim bilang itu ya isi ceret itu yang dikeluarkan sama dengan isi ceret gitu. Ya, kalau isinya susu ya keluarnya susu, kalau isinya kopi ya keluarnya kopi. Nanti yang tercampurnya di luar situ ya, di gelas baru dicampur. Ya, begitu juga pikiran dan perasaan kita. Ya.